Selamat datang di pertemuan ketujuh mata kuliah linguistik diakronis, pada topik perbedaan fonologi, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik dialek suatu bahasa. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan mendiskusikan dua hal. Pertama, membahas konsep perbedaan fonologi dan leksikon yang terdapat pada dialek-subdialek dalam suatu bahasa. Kedua, membahas konsep perbedaan morfologi, sintaksis, dan semantik yang terdapat pada dialek-subdialek dalam suatu bahasa. Seperti diketahui, tujuan dialektologi adalah mencari perbedaan yang terdapat antara dialek-subdialek dalam suatu bahasa. Perbedaan yang terdapat antara dialek-subdialek dalam suatu bahasa dapat mencakup perbedaan fonologi, leksikon, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Perbedaan fonologi antara dialek-subdialek dalam suatu bahasa berupa sebagai berikut. Pertama, perbedaan satu atau dua bunyi antara dialek-subdialek suatu bahasa yang terdapat pada bentuk yang menyatakan makna yang sama. Misalnya, pada yang menyatakan makna membawa, pada dialek A1 direalisasikan sebagai bawak, dialek A2 muncul sebagai bahak, sedangkan pada dialek A3 muncul sebagai bak. Jika dicermati, antara dialek A1, A2, dan A3 terdapat beberapa perbedaan bunyi, yaitu, bunyi bue pada posisi tengah pada dialek A1 muncul sebagai H pada dialek A2, sedangkan pada dialek A3 mengalami penghilangan. Selain itu, bunyi A pada silabe ultima atau penultima tidak muncul pada dialek A3, sedangkan pada dialek A1 dan A2 bunyi tersebut direalisasikan. Jadi, pada data tersebut, perbedaan antara dialek berupa satu bunyi terjadi antara dialek A1 dengan A2, sedangkan perbedaan dua bunyi terjadi pada dialek A1 dan A2 dengan dialek A3. Tipe perbedaan bunyi yang kedua, adalah perbedaan bunyi pada bentuk yang tidak mirip dari suatu makna yang sama, tetapi ketidakmiripan itu dapat dijelaskan secara fonologis. Misalnya, pada bentuk yang menyatakan makna dua, pada dialek A1 dan A2 direalisasikan sebagai dua, sedangkan pada dialek A3 muncul sebagai loro. Bentuk dua dan loro tidak mirip, tetapi ketidakmiripan tersebut dapat dijelaskan. Baik bentuk dua dan loro berasal dari satu bentuk purba atau etimon yang sama, yaitu dua dalam Proto-Austronesia. Sebab, bunyi D dalam Proto-Austronesia berubah secara teratur menjadi R dalam bahasa Jawa, sehingga bentuk dua berubah menjadi rua kemudian diikuti oleh penyandian bunyi U dan A menjadi O sehingga menjadi Ro. Bentuk Ro mengalami reduplikasi untuk membentuk dua suku kata menjadi Roro, akhirnya menjadi Loro setelah mengalami disimilasi. Ketiga, perbedaan bunyi pada bentuk yang menyatakan makna yang sama harus berasal dari satu bentuk purba atau etimon yang sama. Misalnya, perbedaan bentuk bawah pada dialek A1, bahak pada dialek A2, serta bak pada dialek A3 berasal dari satu bentuk purba atau etimon yang sama, yaitu bawak, bahak, atau mungkin bak, tidak mungkin berasal dari etimon lain yang berbeda sama sekali dengan ketiga bentuk tersebut. Perbedaan leksikon merupakan perbedaan bentuk dari suatu makna yang sama dan perbedaan tersebut tidak mirip sama sekali karena masing-masing bentuk tersebut berasal dari bentuk purba atau etimon yang berbeda. Misalnya untuk menyatakan makna hitam, pada dialek A1 dan A2 muncul sebagai bideng, sedangkan dialek A3 muncul sebagai pisak. Antara bentuk bideng dengan pisak sulit dijelaskan keterhubungan, sehingga kedua bentuk tersebut harus diduga masing-masing berasal dari dua etimon yang berbeda. Yaitu, bentuk bideng berasal dari etimon bideng, sedangkan pisak berasal dari etimon pisak. Seperti halnya perbedaan fonologi dan leksikon, konsep perbedaan morfologi dalam studi dialektologi memiliki pengertian yang mirip. Diandaikan jika bulatan tidak teratur merupakan wilayah dari suatu bahasa A, dan memiliki tiga dialek, yaitu dialek A1, dialek A2, dan dialek A3. Maka perbedaan morfologi merupakan perbedaan bentuk yang terdapat pada dialek A1, A2, ataupun A3 dari suatu bahasa A dalam merealisasikan makna yang sama yang terjadi pada tataran morfologi. Perbedaan morfologi pada ketiga dialek tersebut dapat mencakup keseluruhan aspek kajian morfologi, baik afiksasi, reduplikasi, maupun pemajemukan. Perbedaan bentuk dimaksud haruslah merupakan realisasi dari satu makna yang sama. Misalnya untuk menyatakan makna, dimakan, dalam dialek A1 direalisasikan sebagai yakakan, dialek A2 sebagai ikakan, dialek A3 sebagai bakakan. Diandaikan, jika bentuk yakakan pada dialek A1 dibentuk dari morfem ya dan kakan yang berarti makan, jika bentuk ikakan pada dialek A2 dibentuk dari morfem iya dan kakan yang berarti makan, serta jika bentuk bakakan pada dialek A3 dibentuk dari morfem bae dan kakan yang berarti makan, maka dapat dikatakan jika pada dialek A1 merealisasikan afiks ya, pada dialek A2 merealisasikan afiks i, serta pada dialek A3 merealisasikan afiks ba masing-masing untuk menyatakan makna, melakukan tindakan pasif, di
Dengan demikian dapat dikatakan jika perbedaan morfologi antara dialek A1, A2, dan A3 adalah perbedaan dalam realisasikan afiks untuk menyatakan makna, melakukan tindakan pasif, yaitu pada dialek A1 berbentuk ya, dialek A2 berbentuk i, sedangkan pada dialek A3 berbentuk ba. Perbedaan morfologi berupa reduplikasi, misalnya untuk menyatakan makna, kura-kura, dalam dialek A1 direalisasikan sebagai kakura, dialek A2 sebagai kakura, dialek A3 sebagai kakpura. Proses reduplikasi pada ketiga dialek adalah sama, yaitu mengalami reduplikasi parsial berupa perulangan suku kata awal ku dari kata dasar kura, sehingga menjadi kukura. Lalu menjadi kakura. Hanya saja, pada dialek A1 reduplasi parsial tidak diikuti oleh penambahan konsonan, sedangkan pada dialek A2 dan A3 mengalami penambahan konsonan. Dengan demikian dapat dikatakan jika perbedaan morfologi berupa reduplikasi antara dialek A1, A2, dan A3 adalah pada dialek A1 terjadi reduplikasi parsial tanpa diikuti penambahan konsonan, sedangkan pada dialek A2 dan A3 mengalami reduplikasi parsial diikuti oleh penambahan bunyi konsonan. Perbedaan morfologi berupa pemajem muka, misalnya untuk menyatakan makna, matahari, dalam dialek A1 direalisasikan sebagai matan ano, dialek A2 sebagai mata ano, dialek A3 sebagai matano. Diandaikan jika konstruksi matan ano, mata ano, atau matano, dibentuk dari kata mata yang berarti mata, dan ano berarti hari. Maka perbedaan morfologi antara ketiga dialek tersebut adalah, dialek A1 pada unsur diterangkan terjadi penambahan asal n, pada dialek A2 tidak terjadi penambahan bunyi, sedangkan pada dialek A3 terjadi penghilangan vokal a pada posisi awal unsur menerangkan. Perbedaan sintaksis merupakan perbedaan bentuk yang bersifat geografis yang dapat mencakup keseluruhan aspek sintaksis baik struktur frase, klausa, kalimat, ataupun morfosintaksis. Diandaikan jika bahasa A memiliki tiga dialek, yaitu dialek A1, A2, dan A3, maka terdapat perbedaan bentuk yang muncul pada dialek A1, A2, dan A3 dalam realisasikan struktur frase, klausa, kalimat, ataupun morfosintaksis. Misalnya, pada konstruksi posesif dalam bahasa A, untuk menyatakan makna, rumah Ali, dalam dialek A1 direalisasikan sebagai balen Ali, sedangkan dialek A2 dan A3 sebagai beil Ali. Maka perbedaan sintaksis antara ketiga dialek tersebut adalah, dialek A1 pada unsur termilik muncul pemarkah termilik N, sedangkan pada dialek A2 dan A3 tidak muncul pemarkah pada unsur termilik. Perbedaan semantik adalah perbedaan makna yang bersifat geografis dari suatu bentuk yang sama, dan perbedaan makna tersebut masih berkaitan. Bahwa makna yang muncul pada dialek A1, berbeda dengan makna yang muncul pada dialek A2 ataupun dialek A3. Namun, keperbedaan makna tersebut memiliki bentuk yang sama. Misalnya, pada dialek A1, A2, dan A3 masing-masing menggunakan manuk. Hanya saja pada dialek A1, manuk memiliki arti ayam, dialek A2 mengandung arti burung, pada dialek A3 memiliki arti bebek. Meskipun maknanya berbeda, tetapi ketiga makna dalam dialek-dialek tersebut masih berhubungan, yaitu sama-sama menyatakan makna unggas. Jadi, perbedaan semantik antara dialek A1 dengan A2, dan A3, adalah pada dialek A1, manuk mengandung arti ayam, pada dialek A2 memiliki arti burung, sedangkan pada dialek A3 mengandung arti bebek. Berdasarkan data yang disajikan berikut, identifikasi perbedaan fonologi, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik antara dialek A dan dialek B.